Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Pembangunan tembok ratapan berawal dari dipindahkannya tabut perjanjian yang berisi tentang 10 perintah dari Tuhan yang dibawa oleh sosok penting dalam agama Yahudi, yaitu Musa alaihi salam. Bentuk dari tabut tersebut adalah berupa kitab. Lalu kitab tersebut berulang kali dipindah ke sejumlah lokasi yang dipercaya merupakan tempat suci. Dan hal itu membuat Raja Daud berpikir untuk mendirikan sebuah bangunan untuk menyimpan tabut perjanjian atau kitab tersebut. Namun, yang mendirikan bangunan suci tersebut adalah putra derajat Daud yang bernama Salomo. Kuil suci tersebut selesai dibangun pada tahun 957 sebelum Masehi. Selain digunakan sebagai tempat untuk menyimpan tabut perjanjian atau kitab, kursi pertama tersebut juga menjadi tempat bagi semua rakyat Israel untuk berkumpul. Akan tetapi, pada tahun 587 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar II dari kerajaan Babilonia melakukan penyerangan kepada Yerusalem dan menyebabkan kulit suci tersebut hancur. Kemudian pada tahun 74 sebelum Masehi, saat Raja Herodes memerintah, kuil suci dibangun ulang yang selanjutnya akan menjadi tembok ratapan. Namun kuil suci kedua tersebut bukan untuk menyimpan tabut perjanjian atau kitab, tetapi menjadi pusat untuk kaum Yahudi beribadah dan melakukan berbagai tradisi. Lalu kaum Yahudi mulai memberontak kepada Kekaisaran Romawi pada tahun 66 Masehi. Kemudian pasukan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus berhasil menduduki kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Selain itu, mereka juga banyak melakukan penghancuran terhadap bangunan di wilayah tersebut, di mana salah satunya adalah kuil suci kedua. Sementara itu, dari kuil suci kedua hanya tersisa sebuah bangunan yang kemudian disebut sebagai tembok ratapan atau tembok barat. Kaum Yahudi sangat memuja tembok tersebut karena menjadi bagian dari kuil suci kedua. Dan selain itu, kaum Yahudi juga memanfaatkan tembok tersebut untuk memanjatkan doa, sehingga banyak kaum Yahudi yang berdoa di sana. Di antara sela batu pada tembok tersebut, terkadang kaum Yahudi juga menyelipkan gulungan kertas yang di dalamnya berisi sebuah doa. Sebab kaum Yahudi memanjatkan doa serta meratapi kejadian hancurnya kulit suci kedua di tembok tersebut, maka ia diberi nama tembok ratapan. Dan sahabat yang beriman, tembok ratapan atau yang juga dikenal sebagai tembok barat di Yerusalem merupakan salah satu situs paling sakral bagi umat Yahudi. Tembok ini dipercaya sebagai sisa-sisa dari salah satu dinding yang mengelilingi halaman bait suci Yahudi yang besar, yang berdiri megah pada masa lalu. Dengan ketinggian sekitar 18,9 meter, tembok batu ini menjulang di atas tanah dan menjadi tujuan ziarah bagi ribuan orang Yahudi setiap tahunnya yang datang untuk berdoa dan merasakan kedekatan spiritual di tempat yang mereka yakini sebagai salah satu lokasi tersuci dalam tradisi mereka. Namun tembok ratapan tidak hanya penting bagi umat Yahudi. Bagi umat Islam, tembok ini memiliki makna yang berbeda. Tembok ini diyakini menjadi bagian dari Masjid Al-Aqsa yang bersejarah, sebuah situs yang juga sangat dihormati dalam Islam. Dalam tradisi Islam, tempat ini dianggap sebagai tempat di mana Nabi Muhammad SAW mengikat buruk, hewan tunggangannya, selama perjalanan Isra Miraj, sebuah perjalanan malam yang sangat luar biasa di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian naik ke langit. Orang Yahudi menganggap dindingnya sekarang dikenal sebagai tembok ratapan, sebagai bagian dari bait suci, sebuah kuil Yahudi yang menjadi pusat spiritualitas mereka selama ratusan tahun. Bait suci ini merupakan salah satu struktur paling penting dalam sejarah Yahudi dan dikenal
dengan kebesaran serta kemegahannya. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 19 sebelum Masehi, Raja Herodes memerintahkan renovasi besar-besaran serta perluasan kuil tersebut. Sebuah proyek ambisius yang tidak selesai hingga sekitar 50 tahun kemudian. Namun nasib Bait Suci ini tragis. Hanya berapa tahun setelah proyek renovasi itu selesai, sekitar tahun 70 Masehi, tentara Romawi menyerang Yerusalem dan menghancurkan kuil tersebut. Kehancuran Bait Suci ini adalah salah satu peristiwa paling menyakitkan dalam sejarah Yahudi. Meninggalkan hanya sebagian kecil dari dinding luar yang tetap berdiri, yang kini dikenal sebagai tembok ratapan. Tembok ini dianggap sebagai satu-satunya bagian yang masih bertahan dari kemegahan Bait Suci yang pernah ada. Dan meskipun begitu, lokasi asli dari Bait Suci ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Sebagian orang Arab dan Muslim membantah bahwa dinding tersebut adalah bagian dari kuil Yahudi. Mereka berpendapat bahwa dinding itu sebenarnya adalah bagian dari struktur Masjid Al-Aqsa, sebuah situs suci bagi umat Islam yang berada di kompleks Haram Al-Syarif. Setelah kehancuran Bait Suci, banyak orang Yahudi mulai datang ke dinding yang tersisa ini untuk meratapi kehancuran kuil mereka dan juga untuk berdoa. Tradisi ini terus berlanjut selama berabad-abad, dan dari situlah muncul sebutan tembok ratapan, atau dalam bahasa Arab disebut Ael, Makkah, yang berarti tembok menangis. Istilah ini kemudian diadopsi oleh para pelancong Eropa, terutama dari Perancis, yang pada abad ke-19 menyebutnya sebagai Wailing Wall atau Lamentation Wall. Orang Yahudi sebenarnya menyebut tembok tersebut sebagai tembok barat, atau dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Hakotel Hama Arabi. Nama ini merujuk pada posisi tembok tersebut sebagai bagian dari dinding yang mengelilingi Bait Suci yang dianggap sebagai salah satu tempat paling suci dalam tradisi Yahudi. Dan bagi umat Yahudi, tembok barat ini bukan hanya sekedar sisa fisik dari masa lalu, tetapi juga simbol pengharapan dan doa yang sangat mendalam. Di sisi lain, kaum Muslim memiliki pandangan yang berbeda mengenai tembok ini. Mereka meyakini bahwa tembok tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan sejarah Yahudi. Umat Islam menyebut tembok ini sebagai tembok Al-Buraq, yang merujuk pada nama hewan bersayap, Al-Buraq, atau yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Miraj. Menurut keyakinan Islam, Al-Buraq diikat pada tembok ini, sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan umat Muslim juga menyatakan bahwa tembok tersebut merupakan bagian integral dari Masjid Al-Aqsa, salah satu situs tersuci dalam Islam. Menurut mereka, orang Yahudi baru mulai berdoa di tembok ini sekitar abad ke-16. Dan sebelumnya tidak ada hubungan yang signifikan antara tembok tersebut dengan tradisi Yahudi. Selama lebih dari 3.500 tahun, Yerusalem telah menjadi pusat perebutan kekuasaan oleh berbagai penakluk yang berbeda-beda. Dan penguasaan atas tembok ratapan terus menjadi titik pertikaian hingga abad ke-20 dan awal abad ke-21. Pada bagian pertama abad ke-20, wilayah yang mencakup tembok ratapan berada di bawah kendali pemimpin Arab. Namun dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan kemudian kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967, tembok barat ini jatuh ke tangan Yahudi yang kemudian menguasai situs tersebut. Meskipun permusuhan antara Yahudi dan Muslim terus berlangsung, tembok ratapan telah menjadi simbol penting bagi rekonsiliasi antara orang-orang Yahudi dan Katolik. Dan pada tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II membuat sejarah sebagai paus pertama yang berdoa di tembok ratapan. Kunjungan ini bukan hanya sebuah simbol spiritual, tetapi juga sebuah langkah monumental dalam hubungan antara gereja Katolik dan juga komunitas Yahudi.
Dalam momen yang penuh makna itu, Paus juga meminta maaf atas penganiayaan yang dialami oleh orang Yahudi akibat tindakan gereja Katolik selama berabad-abad. Bagi umat Yahudi di seluruh dunia, tembok ratapan adalah tempat yang suci dan dipercaya sebagai tempat di mana doa-doa mereka didengar langsung oleh Tuhan. Tradisi berdoa di tembok ratapan sudah ada sejak periode abad pertengahan, di mana umat Yahudi akan datang ke dinding ini untuk meratapi kehancuran bait suci dan memohon kepada Tuhan. Bagi mereka yang tidak dapat berdoa langsung di tembok ratapan, ada tradisi unik di mana mereka dapat mengirimkan doa-doa mereka melalui surat ataupun menggunakan jasa khusus yang disebut gadis untuk membawa doa mereka ke tembok ratapan. Doa-doa ini biasanya ditulis di atas lembar kertas kecil dan diselipkan ke dalam celah-celah dinding, sebuah pelatih yang terus berlangsung hingga hari ini. Dan pada abad ke-19, di bawah kekuasaan Utsmani, umat Yahudi diberikan izin untuk berdoa di tembok ratapan, termasuk pada hari-hari besar dan hari Jumat. Selama waktu-waktu ini, pria dan wanita Yahudi dipisahkan berdasarkan jenis kelamin saat mereka berdoa. Pria biasanya berdiri atau duduk diam, sedikit terpisah dari dinding, sementara para wanita dalam kesalehan yang dalam bergerak maju dan menyandarkan dahi mereka ke dinding sebagai bentuk penghormatan dan juga pengabdian. Kemudian pada tahun 1911, umat Yahudi mulai membawa kursi dan tirai ke area tembok ratapan untuk memisahkan pria dan wanita selama beribadah di lorong sempit yang ada di sekitar tembok. Praktik ini bertujuan untuk menciptakan serambi terpisah yang memungkinkan mereka beribadah dengan lebih nyaman dan sesuai dengan tradisi mereka. Namun ketika penguasa Utsmani menyadari adanya tindakan tersebut, mereka segera melarangnya karena dianggap melanggar aturan yang berlaku pada saat itu. Situasi semakin memanas pada tahun 1929 ketika terjadi kerusuhan besar di sekitar tembok ratapan. Beberapa orang Yahudi berusaha membangun tirai semi permanen di lingkungan tembok untuk mempertegas pemisahan antara pria dan wanita. Namun tindakan ini memicu ketegangan dengan komunitas Muslim setempat dan menyebabkan kerusuhan yang menelan korban jiwa serta memperdalam konflik antara kedua kelompok. Tembok ratapan memiliki dimensi yang sangat mengesankan. Diperkirakan, total tinggi tembok ini mencapai 32 meter dari pondasinya, dengan sekitar 19 meter di atas permukaan tanah. Tembok ini terdiri dari 45 lapisan batu, di mana 28 lapisan berada di atas tanah, dan 17 lapisan lainnya tersembunyi di bawah tanah. 7 lapisan pertama yang terlihat di atas tanah berasal dari periode Herodian, yang mencerminkan teknik bangunan yang luar biasa dari masa itu. Bagian utama dari tembok ratapan yang menjadi pusat ibadah dan tempat di mana orang-orang datang untuk berdoa memiliki panjang sekitar 57 meter. Bagian tembok ini dibangun dari blok-blok batu kapur yang sangat besar, yang dikenal dengan nama Miliki, yang juga kemungkinan besar diambil dari Gua Sedekia, terletak di bawah kawasan Muslim di kota tua Yerusalem, atau dari daerah Rama Shlomo, sekitar 4 km di barat laut kota tua. Kebanyakan blok batu ini memiliki berat antara 2-8 ton, dengan beberapa di antaranya berukuran lebih besar. Setelah Perang Arab-Israel tahun 1948 dan penangguhan kawasan kuarter Yahudi di Yerusalem oleh pasukan Arab, orang-orang Yahudi umumnya dilarang berdoa di tembok ratapan. Larangan ini menimbulkan rasa frustasi dan juga penolakan di kalangan komunitas Yahudi yang selama berabad-abad telah menganggap tembok ratapan sebagai salah satu situs paling suci dalam tradisi mereka. Namun situasi berubah drastis. Setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967, pasukan Israel berhasil menyerang dan menguasai Yerusalem Timur, termasuk wilayah yang mencakup tembok ratapan.
Dengan kemenangan ini, Israel mengklaim kepemilikan atas situs-situs keagamaan yang ada di kota tersebut, termasuk tembok ratapan, yang kemudian menjadi bagian dari wilayah yang dikelola oleh Israel. Tindakan ini segera memicu kekhawatiran di kalangan komunitas Palestina dan umat Muslim lainnya, yang takut bahwa Israel akan menggali terowongan, mulai dari tembok ratapan menuju Masjid Al-Aqsa, dengan tujuan untuk merusak pondasi masjid suci tersebut. Masjid Al-Aqsa sendiri adalah salah satu tempat paling suci dalam Islam, berada di urutan ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Keberadaannya di Kompleks Haram Al-Syarif membuatnya sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap Masjidil Aqsa, baik yang nyata maupun yang dirasakan, memicu reaksi keras dari komunitas Muslim. Ketegangan yang sudah tinggi akhirnya mencapai puncaknya, menyebabkan bentrokan sengit antara demonstran Palestina dan pasukan Israel. Insiden tersebut mengakibatkan 5 orang Arab tewas dan ratusan lainnya terluka. Kesimpulannya, bagi umat Islam, tembok ratapan lebih dikenal sebagai tembok Al-Burur, sebuah nama yang memiliki makna mendalam dalam sejarah dan juga tradisi Islam. Tembok ini diyakini sebagai di mana Nabi Muhammad SAW menambatkan hewan tunggangannya, Al-Buraq, saat melakukan perjalanan Isra Miraj, yaitu sebuah peristiwa sakral dalam sejarah Islam. Nama Al-Buraq bukan hanya sekedar penanda fisik, tetapi juga simbol yang menegaskan pentingnya tempo tersebut dalam konteks spiritual umat Islam. Secara teknis, umat Islam menganggap tembok Al-Buraq sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kompleks Masjid Al-Aqsa, dan oleh karena itu merupakan hak milik umat Islam. Sebelum Israel mengambil alih tempo ratapan pada tahun 1967 setelah Perang 6 Hari, terdapat tanda-tanda dalam bahasa Arab di lokasi tersebut yang menyebutkan nama Al-Buraq, menegaskan klaim keagamaan umat Islam atas tempo tersebut. Perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh yang dikenal sebagai Miraj dimulai dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Sebelum mencapai Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam yang dikenal sebagai Isra dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena di sanalah Nabi Muhammad menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Al-Aqsa sendiri adalah salah satu masjid paling suci dalam Islam, menempati urutan ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat di mana Rasulullah SAW naik ke langit atau Miraj untuk menerima wahyu salat, yang menjadi salah satu rukun dalam Islam. Lokasinya yang berada di Palestina menjadikannya pusat perhatian dan tempat ziarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun penting untuk diketahui bahwa Masjid Al-Aqsa berdiri saat ini bukanlah masjid yang asli seperti pada zaman Rasulullah. Masjid Al-Aqsa yang asli mengalami kehancuran akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Jazirah Arab pada pertengahan abad ke-6. Gempa tersebut menyebabkan masjid tersebut rata dengan tanah, dan struktur masjid yang kita lihat saat ini adalah hasil dari berbagai upaya pembangunan kembali yang dilakukan sepanjang sejarah. Pembangunan kembali Masjid Al-Aqsa dilaksanakan oleh Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi dari dinasti Umayyah. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya besar Khalifah untuk mengembalikan kejayaan Islam dan memperindah tempat-tempat suci. Setelah beberapa dekade, dinasti Abbasiyah mengambil alih tanggung jawab untuk merestorasi Masjid Al-Aqsa pada akhir abad yang sama, memberikan kontribusi penting dalam menjaga keberlangsungan dan kemegahan situs suci ini. Dalam restorasi yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, beberapa perubahan signifikan diterapkan pada arsitektur Masjid Al-Aqsa. Restorasi ini memberikan Masjid Al-Aqsa karakter arsitektur baru,
yang lebih sesuai dengan gaya bangunan abad pertengahan. Pengaruh peristiwa Isra Miraj, yaitu perjalanan spiritual Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit atau Sidratul Muntaha, sangat terasa dalam desain dan arsitektur masjid ini. Setiap elemen bangunan dirancang dengan memperhatikan makna spiritual yang mendalam, menjadikan Masjid Al-Aqsa bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol dari salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Kini Masjid Al-Aqsa sendiri berdiri dengan megah, jauh lebih indah dan luas dibandingkan dengan ukuran aslinya. Dengan ukuran 2 kali lebih besar dari sebelumnya, masjid ini tidak hanya menjadi pusat spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menjadi tempat yang sangat penting bagi umat Yahudi dan Kristen. Daerah sekitar Masjid Al-Aqsa, yang dikenal sebagai Haram Al-Syarif atau Temple Mount, memiliki signifikasi religius yang mendalam bagi ketiga agama Abrahami, menjadikannya salah satu situs paling penting dan diperebutkan di dunia. Daerah ini telah mengalami berbagai fase pasang surut dalam sejarah peradabannya, dengan sedikitnya 3 agama besar Yahudi, Kristen, dan Islam pernah menguasai kota ini dan memberi warna pada budaya serta karakter Yerusalem yang beragam. Sejak awal sejarah peradaban Palestina, khususnya, Yerusalem dipenuhi dengan peperangan dan pergantian kekuasaan yang mencerminkan betapa pentingnya kota ini bagi ketiga agama tersebut. Pada masa kejayaannya, kota ini pernah berada di bawah kendali umat Kristen, sebelum akhirnya direbut oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kekuasaan Bizantium pada abad ke-7. Meski Islam menjadi penguasa baru Yerusalem, umat Nasrani yang tinggal di kota tersebut tetap merasa aman. Dan hal ini disebabkan oleh kebijakan toleran dan adil yang diterapkan oleh pemimpin Islam saat itu, yang menjamin keamanan dan hak-hak hidup mereka di bawah naungan pemerintahan Islam. Khalifah Umar tidak hanya menjamin keselamatan umat Nasrani, tetapi juga memberikan kebebasan bagi mereka untuk memelihara tempat-tempat ibadah mereka. Gereja-gereja tetap dipertahankan dan umat Nasrani diizinkan untuk menjalankan ritual serta tradisi keagamaan mereka tanpa adanya gangguan. Kebijakan ini menunjukkan sikap inklusif yang menghargai perbedaan, yang menjadi ciri khas pemerintahan Islam pada masa itu. Setelah berada di bawah kendali Islam, Yerusalem mencapai puncak peradabannya. Pada abad ke-7, kota ini berkembang menjadi salah satu kota paling penting dalam dunia Islam, menempati urutan ketiga setelah Mekah dan Madinah. Yerusalem juga menjadi tujuan utama bagi para peziarah Muslim yang mungkin ingin mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan situs-situs suci lainnya di kota tersebut. Temple Mount, atau yang dikenal sebagai Kuil Agung, diidentifikasi oleh umat Islam sebagai tempat di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Miraj, perjalanan spiritual dari Masjidil Haram di Mekah dan menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan kemudian naik ke langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam tradisi Islam sebagai titik awal dari pengalaman mistis yang sangat penting dalam sejarah Nabi. Selama abad pertama pemerintahan Islam di Yerusalem, dinasti Umayyah memegang kendali atas kota tersebut. Khalifah Abdul Malik Ibnu Al-Marwan, yang merupakan penguasa pertama dari dinasti Umayyah, memainkan peran krusial dalam pembentukan ikonografi kota. Pada tahun 691 Masehi beliau memerintahkan pembangunan Dome of the Rock atau Kubat As-Sakro, yang kini berdiri megah di tengah kompleks Temple Mount. Dome of the Rock menjadi salah satu simbol utama Yerusalem dalam pandangan Muslim, mewakili tempat di mana Nabi Muhammad diyakini naik ke langit. Simbol kedua dalam pandangan umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa yang terletak di tepi selatan dari Kuil Agung. Masjid ini juga merupakan salah satu tempat paling suci dalam Islam dan berfungsi
sebagai pusat spiritual utama bagi umat Muslim. Dalam perencanaan pembangunan di bawah dinasti Umayyah, wilayah di selatan Kuil Agung diperluas dengan membangun pusat pemerintahan dan juga pemukiman penduduk yang terhubung satu sama lain. Pembangunan ini mencakup area sekitar Dome of the Rock, memperluas infrastruktur kota, dan juga memperkuat perang Yerusalem sebagai pusat administrasi dan juga keagamaan. Ada banyak riwayat tentang siapa yang pertama kali membangun masjid yang juga disebut Baitul Maqdis ini. Sebagian berpendapat, seorang putra Nabi Adamlah yang membangunnya. Sebagian lain menyatakan, para malaikatlah yang membangunnya, yang kemudian dirawat oleh para nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam memperkokoh bangunannya. Demikian pula yang dilakukan Nabi Yakub alaihi salam, juga Nabi Daud alaihi salam dan putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika kaum muslimin menaklukkan Al-Qudus atau Palestina pada tahun 15 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab memasuki pelataran Masjid Al-Aqsa dan berseru, "Demi Allah, inilah Masjid Daud alaihi salam. Rasulullah telah mengabarkan kepada kami bahwa disinilah beliau diisahkan."